dan dipun wiwiti rumiyin nggih ibu-ibu mangke ibu-ibu yang rawuh nyusul nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasulan ba'da. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita di bulan Ramadan ini dalam majelis ilmu yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah, yang kita benar-benar meluangkan waktu, menjadwalkan waktu ya Ibu untuk hari Rabu siang ini kita ketemu di Tadabbur Quran yang hari ini bertepatan dengan Rabu Pon. Jadi kita siang ini adalah tematik, melanjutkan silabus Tadabbur tematik yang sudah kita tetapkan bersama. Insyaallah siang ini kita akan melanjutkan ke Qalbun Salim. Qalbun Salim ini sudah sering ya kita ulik, kita singgung sedikit-sedikit sebelumnya, yang mana sebelumnya itu kita membahas tentang 3 silabus sebelumnya itu adalah hakikat masalah, kemudian setelah hakikat masalah itu adalah kunci perubahan, dan sekarang adalah Qalbun Salim. Kunci perubahan itu adalah di hati. Jadi kenapa di hati? Kados berulang kali kalau sampaikan kalau ini, karena hati itu adalah sumber dari semuanya. Ketika hati itu baik, maka semua menjadi baik. Ketika hati itu buruk, maka hati itu, semua akan menjadi buruk. Ketika hati itu marid atau sakit, maka semua juga akan menjadi sakit. Maka setelah kunci perubahan kemarin itu adalah di hati, sekarang kita lanjutkan ke Qalbun Salim. Qalbun Salim itu seperti apa? Insya Allah akan kita kupas lebih lanjut ya hari ini melalui tadabbur ayat-ayat Quran yang nanti akan kita sama-sama kita renungi. Pripun siami pun ibu, sami lancar ya. Alhamdulillah. Kita Masya Allah ya, mboten kraos sudah di 10 hari terakhir. Ada setelah. Nah, kita sudah di hari 21. Insya Allah kadang-kadang memang waktu itu benar-benar berpacu seperti kuda perang. Cepat sampai kenapa wong Jawa nek ngarani sampai kepondel-pondel kita mengikuti mengikuti ritme waktu ini Insya Allah Jadi ada kaidah itu memang kita itu segala sesuatu dilihat dari akhirnya. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa nyuwun husnul khatimah. Begitu juga dengan Ramadan ini, bagaimana akhir kita di Ramadan inilah yang akan menentukan apakah Ramadan kita apakah Ramadan kita ini menghasilkan panen ataukah Ramadan kita ini tidak menghasilkan panen sama sekali. Jadi itu yang bisa menilai kita sendiri, yang bisa merasakan kita sendiri. Bukan kita menilai orang lain, tapi kita menilai diri kita sendiri. Bagaimana setelah Ramadan nanti, dan bagaimana kadang-kadang itu muncul kata keton ngoten ya nanti wingi-wingi kurang gelak, tiba setelah kedisian mungkin yang masih haid ya, kedisian haid kemarin rasanya kayak suwi ya. Ternyata kedisian haid untuk yang sudah haid, yang masih haid, yang sudah menopause mungkin bisa langsung gas terus nggak, enggak kebeteng gas. Bener-bener fisiknya kata sudah sepuh nggak tadi? Benar. Jadi ngantuk. Ini kata tunggal sih sama mawon kita sih ngantuk anu. Tapi alhamdulillah ngantuk taklek udah nang masjid maling ora ngantuk ya. Ngaji kadang-kadang ngaji niku ngantuk nang leren sih malah sih. Kok wis ngajine mari. Oke, jadi memang akhir ini adalah yang terpenting karena jadi akhir itu menentukan, karena ada kaidah bahwa inna amalu bi khawatin. Jadi amal itu dilihat di akhirnya.
Jadi bagaimana di akhirnya Ramadan ini kita masih ada waktu nggih, sakit monggo kita gas lagi. Yang mungkin kemarin itu rasanya masih ada hal-hal yang belum kita maksimalkan, kita masih punya waktu untuk memaksimalkan lagi di Ramadan ini. Di 9 hari ini kalau kita umpamakan itu adalah kita sedang berlari dalam lintasan masing-masing kita ya, segala kekuatan tuh kita kerahkan sekarang. Jadi kalau misalnya jenengan mirsani balap nggih kan, kula niku karena background suami itu bengkel, anak-anak juga hobinya itu di otomotif semua. Niku delokane nggih nek mboten MotoGP, Formula One ngoten niku. Lah dadi itu ketika sudah ditentukan di lap terakhir, kan kita tuh sekarang lap terakhir ya. Ketika sudah menuju di lap terakhir, gasnya tuh dipanenkan kelihatan di speedonya sampai meh notok terus dan tidak pernah diturunkan. Lah itu kita sekarang. Jadi lap terakhir ini kita gas kuat-kuatnya karena ibaratnya kalau pengusaha itu kalau dibilang misalnya nanti besok siang arep tong gede misalnya mau ketemu dengan pengusaha besar yang akan mensuplai tokonya misalnya dengan pembayaran yang bisa mundur sampai 7 bulan atau 1 tahun, dan itu adalah barang yang dibutuhkan. Itulah kalau pedagang nih ibu sendiri ya mesti mikir wah betul gede nih ya. Karena apa? Karena barang itu dibutuhkan dan kita dapat pembayaran mundur dan itu bisa menyuplai kita setiap saat lah. Untuk hal ini pasti Bu Sri sudah mempersiapkan proposal, mempersiapkan nanti menunjukkan foto-foto tempat usaha dan lain, karena tidak mau kehilangan momen itu. Lah maka saat durungnya itu kita pasti mempersiapkan. Nah, ini kita sudah dibilang sekitar tinggal 9 hari lagi ketemu dengan pengusaha ya, misalnya. Nah pengusaha bos besar kita tuh siapa? Allah. Bos besar, bos segala raja di raja nih. Maka 9 hari ini jangan sampai kita lewatkan. Untuk apa? Untuk kita tuh mohon ampunan. Masya Allah, ini yang terpenting dari Ramadan itu adalah ampunan, permaafan Allah. Jadi maaf itu beda dengan ampunan. Kalau ampunan itu ya tak ngapura. Ini pun apa jenis? Sik wonten pegel, sik ketulis, sik kecatet. Lek dimaafkan itu kita itu sudah melupakan kesalahan. Maka kita doanya itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu kita mohon maafnya Allah. Biar nanti tidak ketulis lagi di yaumul hisab kita. Di catatan amal kita keburukan kita itu sudah hilang, di-del itu adalah dengan maafnya Allah. Jadi kalau di-del itu kalau mboten nyisa nih, kalau di komputer itu di-del itu tidak nyisa lagi tulisan. Kalau ampunan itu masih tersisa file. Nah kalau di del itu sudah tidak ada. Maka yang kita mohon itu adalah permaafan Allah. Kita minta maafnya Allah. Kita minta dengan apa? Ngerepek. Jadi kalau kita itu misalnya ke orang, misalnya ada karyawan gitu nih. Lek nanggone bose niku lak ngepek lah. Andek kita tuh kok gak ngepek tan bose dhewe. Rasane kan nanggone bose kaya mbo lek ngepek. Nang kepala sekolah lho kadang-kadang sungkane kaya mbo ngene. Pak, mundur. Tapi kadang-kadang kita kalau Ramadan ini adalah momen kita ngepek ngerapak ke Gusti Allah, nyuwun dipil sak kuat-kuate karena Allah tuh suka dipilih. Padahal kalau manusia tuh tidak senang dipilih, tapi kita kok sih senang yang dipilih ke manusia. Padahal manusia tuh kalau kita dipilih terus kita sambati terus itu akan marah. Sementara Allah semakin kita dipilih semakin Allah akan sayang ke kita. Nah, tapi inilah hebatnya manusia, malah justru buatan ke Allah untuk dipilihnya. Maka kita masih punya waktu, kita masih ada 9 hari. Moga kita gedor pintu langit, kita kerahkan daya upaya itu untuk ngepek hati ini Gusti Allah. Kita sedang caper saat ini cari perhatiannya Allah. Jadi ibadah kita itu adalah untuk cari perhatiannya Allah, untuk agar Allah itu melirik ke kita, melihat kita, dan akhirnya muncul welas asihnya Allah ke kita. Yang kita butuhkan tuh welas asihnya Gusti Allah. Karena kalau melihat kita ya di masa lampau ya Allah, ketika masih kurang ilmu, ketika belum mengerti tentang syariat, itu rasanya kalau kita ingat-ingat sekarang tuh malu ya. Kok iso ya aku main nglakoni kaya ngono. Kok iso ya mbiyen niku
kemana saja gitu, kok sampai nggak ngerti lah. Ini nggak apa-apa kok di awal-awal, semua awal itu pasti belajar. Anak itu awal masuk ke kehidupan juga belajar berjalan, belajar makan, belajar bicara, belajar menulis, itulah yang awal kehidupan. Tapi seiring dengan semakin bertambahnya usia dan semakin menuanya kita, maka hanya satu hal yang harus kita upayakan, yaitu akhir yang baik. Maka inilah yang harus kita tuju. Akhir yang baik itu tidak bisa kalau tidak dengan ilmu dan tidak dengan keimanan. Monggo mari kita mulai. Untuk tadaburnya ini kita membaca surat-surat tadabur nggih.